Oke, baik. Mari kita mulai. Selamat pagi, anak-anak semua. Selamat Pagi, pagi, Bu. Bu. Selamat Pagi, Bu. Semangat ya. Muka-mukanya sih kelihatannya lelah. Belajar, Bu, sampai larut Semangat, malam. Bu. Oke, Iya, tetap semangat ada ya. ulangan Kita belajar fisika. pelan-pelan. Hari ini nggak usah terlalu dipaksakan. Kita belajar pelan-pelan. Saya akan menemani kalian semua belajar ya. Oke. Hari ini gimana kabarnya? Baik, Ibu. Sehat, Bu. Sehat, oke, puji Sehat, Bu. Tuhan. Aman ya kondisinya ya. Saat ini kan lagi musim sakit. COVID juga mulai banyak lagi, jadi harus jaga kesehatan ya. Oke, kalau kondisinya udah aman buat belajar, hari ini kita akan belajar materi baru. Jadi kita harus fokus, siapkan diri kalian ya untuk menerima materi baru. Sebelum kita mulai, saya mau presensi dulu hari ini. Ada yang tidak hadir kah dari teman-teman kalian? Hadir semua, Bu. Hadir Hadir semua, Bu. semua ya, Bu, oke, hadir. aman. Puji Tuhan, berarti tidak perlu mengulangi materi ke teman kalian yang tidak hadir ya nanti ya, oke. Kalian juga perlu untuk presensi di LMS ya, karena itu menjadi salah satu administrasi supaya nanti ada rekam jejaknya kalian sudah hadir di kelas ini ya, seperti itu. Baik, anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang materi baru di semester 2, yaitu larutan asam basa. Tapi di sini saya akan mengambil bagian kecilnya dari larutan asam basa, yaitu tentang indikator asam basanya. Layar saya sudah kelihatan? Saya share screen-nya. Sudah, Sudah, Bu. Ibu, udah jelas. Oke. Nah, gambarnya kelihatan? Coba perhatikan gambar yang saya tampilkan berikut. Gambar apa itu? Proma. Promah apa tuh? Jeruk, Bu, Tipis, jeruk. Bu. Oke. Familiar ya buat kalian ya, kalau misalkan kalian jajan soto nih atau jajan somai biasanya kan ada nih, ada jeruk nipis kayak gini kan. Terus Iya, yang Bu. satunya lagi apa? Obat, Bu. Obat mah, Bu. Obat Obat mah mah. itu kayak, Bu. Oke. Kira-kira apa nih dari dua gambar yang Ibu tampilkan ini, kira-kira apa yang akan kita kupas dari dua bahan ini? Ada yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Itu biasanya Boleh. kalau jeruk tuh asam sih, Bu, rasanya. Iya, biasanya kalau kita tambahkan jeruk nipis ke makanan kita, makanannya berubah menjadi rasanya asem gitu ya. Oke, terus yang Iya. satunya? Mungkin Ibu mau ngajak kita nyoto, pakai asam, sakit perut, lalu makan obat ini, Bu. Siap nggak? Oke, boleh. Kalau kebanyakan jeruknya sama banyak sambelnya mungkin ya. Terus habis itu sakit perut, baru nanti obatnya kita kasih promah. Betul sekali. Ada kaitannya, memang ada kaitannya ya antara dua gambar ini dari jeruk nipis sama promah. Nah, kira-kira tadi kan kalian sudah mengilustrasikan atau punya bayangan, oh kalau jeruk nipis ini ditambahkan ke dalam makanan atau bisa juga minuman, minumannya berubah menjadi rasanya asam. Karena dari jeruk nipisnya sendiri dia sudah punya rasa itu ya, rasa asam ya. Nah, kalau misalkan kita mau kelompokkan ke dalam bahan asam basa nih, mana yang asam, mana yang basa menurut kalian? Rasanya asam, Bu, asam. Oke, yang rasanya asam. Terus yang basanya yang mana? Rasanya yang mana, Bu? Ya, proma tidak pahit, Bu. Oke. Kira-kira kalau promah bener basah atau enggak? Yang lainnya gimana? Coba sampaikan pendapat kalian. Kalau tumpah, Bu, basah.
Betul, kalau dia cair benar ya, benar-benar. Oke. Oke, nah tadi sudah ada yang menyampaikan sedikit kalau misalkan yang asam itu rasanya masam. Kita bisa melihat bahwa oh ternyata bahan yang sifatnya asam itu bisa kita lihat nih dari rasanya. Kalau rasanya asam berarti dia asam. Terus tadi Wiwi juga bilang Promah basah bukan ya? Tapi dia tidak pahit. Oh, berarti Wiwi sudah punya gambaran nih bahwa kalau basah itu punya sifatnya salah satunya adalah mempunyai rasa pahit seperti itu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lebih jauh membahas tentang sifat dari asam dan basa. Jadi ini singkatnya dulu aja. Nanti kita akan pelajari lebih lagi tentang sifatnya. Kemudian kita akan kaitkan dengan indikator gitu ya. Nah, ini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah mengikuti pembelajaran ini. Nanti bisa kalian baca-baca sendiri, di buku cetak kalian juga ada. Lalu untuk tujuan pembelajarannya nih, kelihatannya banyak ya tujuan pembelajarannya. Kayak pusing nih, kayak belajarnya banyak banget, tapi enggak. Kita akan bawa pembelajaran kita pada hari ini menjadi sesuatu yang menarik. Kita senang-senang aja belajarnya. Jadi tujuan pembelajaran yang banyak ini enggak kerasa nanti kelewatnya. Tujuan pembelajaran yang pertama nanti, tadi Wiwi sudah menyampaikan ada ciri-ciri asam, ciri-ciri basa. Nah, nanti kita akan kaji lagi, kira-kira sifat dari, larutan asam dan larutan basa itu seperti apa. Lalu yang kedua, kita akan menganalisis, perubahan warna asam dan basa pada beberapa indikator. Ya, jadi sudah kita kaitkan dengan indikator. Lalu nanti kalian juga akan mencoba untuk membuat larutan indikator itu sendiri. Nah, larutan indikator yang seperti apa nanti kita lihat ya, kalian bisa membuat larutan indikator yang seperti apa. Nah, dalam kegiatan kita nanti akan banyak bekerja dalam kelompok. Jadi tujuan pembelajaran ini akan kalian tuntaskan bersama teman-teman kalian dalam kelompok. Ya, jadi nanti kalian harus bisa bekerja sama dengan teman-teman kelompok kalian. Nanti kelompoknya akan Ibu sampaikan. Nah, selanjutnya nih, masih berkaitan dengan yang tadi. Gambar yang sebelah kiri itu ada jus jeruk. Lalu gambar yang di sebelah kanan itu adalah gambar tom yum. Ya, kalian kayaknya dulu waktu SMP itu pernah dapat materi asam basa ya? Ya kan? Berarti untuk sifat-sifatnya paling enggak kalian udah paham nih yang asam seperti apa, yang basa seperti apa. Nah, kita akan dalami lagi ya pada pertemuan kali ini ya. Nah, kalau jus jeruk itu sifatnya apa sih kira-kira, Eliston? Kalau jus jeruk, kamu minum jus jeruk biasanya rasanya apa? Enak, Bu. Enak. Ada asam-asamnya atau ada pahit-pahitnya? Ada asam-asamnya, Bu. Oke. Kira-kira berarti kalau jus jeruk itu termasuk ke dalam asam atau ke dalam basa nih? Karena rasanya asam-asam, berarti asam dong ya, Bu. Oh ya, betul. Lalu kalau tom yum, pernah makan tom yum? Pernah lah ya. Duh, Ibu bikin lapar. Nanti setelah pembelajaran kita jajan sama-sama ya. Benar ya, Bu. Ya, oke. Nah, kalau tom yum rasanya apa? Coba Evi, kamu pernah makan tom yum? Jujur Bu, belum pernah makan tom yum. Kalau dilihat dari gambarnya nih, kira-kira rasanya seperti apa sih gambar tom yum? Dari gambarnya aja kira-kira. Kayaknya itu ada daun gitu ya Bu ya, ada daun Mm-mm. salamnya gitu ya Bu ya. Iya. Terus kuahnya kayaknya enak. Mungkin nggak ya Bu rasanya juga asam-asam seger gitu Bu? Iya, betul sekali. Jadi tom yum itu rasanya agak asem, ya. Jadi tom yum juga bisa kita kategorikan atau kita kelompokkan ke dalam suatu bahan yang sifatnya adalah asam gitu ya. Nah, kalian kalau sudah bisa mempelajari atau membedakan mana sifat asam, mana sifat basa, kalian nanti akan bisa melihat bahwa oh, ini makanan sifatnya asam, sifatnya basa. Kalau kalau saya punya penyakit lambung nih, kan biasanya nggak boleh makan yang asam-asam berlebih kan ya. Jadi kalian bisa memilah-milah nih. Saya nggak boleh makan ini terlalu banyak gitu ya, untuk menjaga kesehatan kalian juga. Sampai sini, kira-kira sudah ada gambaran apa yang akan kita eksplorasi pada pertemuan kali ini?
Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Bagus, bagus, bagus. Nah, sekarang saya akan kasih waktu kalian coba ingat-ingat kembali materi yang sudah disampaikan di SMP nih, pernah belajar tentang asam basa. Kalian juga sudah punya buku cetak, saya sudah membagikan modul, lalu kalian juga bisa mengakses internet ya. Jadi coba yuk kita lengkapi sama-sama kira-kira sifat asam dan sifat basa itu apa aja. Ya, silahkan. Eksplorasi dulu, diinget-inget lagi sifat asam dan sifat basa itu apa. Saya akan bagikan link ininya ya ke lewat kolom chat, jadi nanti kalian bisa membantu untuk mengisi. Kalian bisa mengisi di sini, kita sama-sama kolaborasi. Atau kalau ada yang terkendala, kalian tidak bisa mengakses Jamboard-nya di gadget kalian, di laptop atau di HP kalian, kalian bisa menyampaikan secara lisan, nanti saya bantu tulis. Oke, saya sudah bagikan link ya. Oke, sudah melakukan eksplorasinya? Literasinya sudah? Mencari sifat asam dan basa dulu. Jangan baca yang lain-lain, jangan buka yang lain-lain dulu. Cari dulu sifat asam dan basanya dapat. Nah, baru. Boleh berdiskusi sama temennya juga. Oke, Wiwi sudah menemukan? Baru sedikit, Bu. Oke, baru sedikit itu apa sih? Coba sampaikan. Kamu menemukan sifat asam atau sifat basa? Sifat asamnya, Bu. Oke, sifat asam Meskipun apa yang katanya pertama? rasanya asam. Oke, Rasanya rasa asam asam katanya, Bu. ya. Oke, Mm-mm. ada lagi yang mau menambahkan yang lain? Kira-kira sifatnya seperti apa? Untuk asam? Ada ion H+, Bu. Ada ion H+. Wih, keren banget nih Evi udah sampai ke ion H+ loh. Oke, Bukan bagus, saya yang bagus. jawab, Bu. Oh, tadi Itu siapa ya? teman saya, kayaknya Suara si siapa Arta tadi? deh. Oh iya, Saya, iya, Bu, Arta, Bu. kelihatan. Oke, baru kelihatan ya Arta ya, maaf ya, Ibu tidak memperhatikan. Bagus, bagus. Ada ion H+-nya ya, ini udah jauh banget nih pada. Nanti kita akan pelajari juga tentang ion H+, tapi nggak sekarang ya Arta ya. Benar, kalau sifat asam itu dia mengandung ion H+. Selain itu, yuk untuk Arta mah sifat sukanya asam. belajar, Bu. Arta. Bagus, bagus. Kalau asam itu, Bu, apa bikin karatan ya? Kalau nggak salah ya, Bu, ya Oke, pernah belajar berarti di SMP. namanya apa? Kalau karatan itu namanya? Korosif bukan, Bu? Oh, Apaan? betul, betul. Korosif ya, karena dia bisa menyebabkan suatu benda mengalami korosi, terutama logam ya. Yang lainnya lagi untuk sifat asam masih ada? Ini Bu, saya dapat di Google, Apa tuh? tapi saya nggak ngerti tulisannya pH. pH, oke. pH-nya ada pH angkanya nggak di situ? lebih kecil dari 7 katanya, Bu. Oke, pH-nya lebih kecil dari 7, pH-nya kurang dari 7. Nah, ini udah ada yang menyinggung tentang H+, ada yang menyinggung tentang pH. Nanti materi asam dan basa ini akan kita bawa ke situ juga, ya. Tapi ada tahapnya. Nah, selain itu, kita beralih ke basa yuk. Kalau basa berarti sifatnya apa tuh? Kalau asam rasanya masam. Kalau basa berarti Biasanya Pahit, kalau Bu. basah tuh kayak sabun ya, Bu. Pahit, Bu. Kayaknya, Bu. pahit Pahit. ya, rasanya pahit. Oke, pernah rasain sabun kamu ya dia ya? Iya, Bu. Selain itu, kalau tadi Arta menyampaikan asam itu ada ion H+-nya. Kalau basa kira-kira ada apa tuh? Lawannya ion H+ apa? Basa, Bu, basa. Tadi saya cari di Google. Oh iya. Kalau basa berarti apa tuh? Kira-kira. OH, Bu, OH. Oke, ionnya OH ya. Nah, kalau asam itu ada ion H+-nya, kalau basa itu ion OH-. Oke, selain itu, ada lagi nggak kira-kira? Atau sudah cukup? Itu Bu, licin. Licin ya, oke. Karena tadi si dia menyampaikan sabun ya, rasanya pahit. Nah,
salah satu ciri-ciri dari sabun itu kan juga licin. Nah, itu menjadi ciri-ciri atau sifat dari basah. Ya, ada lagi? Kalau lakmus apaan sih, Bu? Ini kok ada Oh lakmus gitu di iya. bahasa Di situ kalimatnya apa coba? Lakmusnya ngapain? Lakmusnya lakmusnya gimana? jadi biru gitu, Bu, katanya, Nah, Bu. oke, berarti bisa mengubah warna lakmus ya, jadi biru ya. Boleh dituliskan di sini, itu juga bisa mengubah warna lakmus menjadi biru. Oke. Lakmus, kamu belum kenal lakmus? Kertas lakmus? SMP belum pernah melakukan percobaan menggunakan kertas lakmus? Sudah ya SMP dulu seharusnya. cuman teori aja, Bu, di sekolah saya, Bu. Oke, nanti kita kenalkan ya apa itu kertas lakmus ya. Oke, mungkin cukup ya untuk sifat-sifatnya. Nanti kalian bisa explore lagi. Nanti kalian akan dibagikan LKPD juga. Di situ kalian bisa explore, bisa menuliskan lebih banyak lagi tentang sifat asam dan sifat basa. Yang sudah dituliskan di layar ini sudah mewakili untuk beberapa sifat asam dan sifat basa. Nah, kalau di sini kan ada sifat asam yang rasanya asam dan sifat basa yang rasanya pahit, itu suatu bahan yang kalian membedakannya bisa menggunakan indera pengecap, ya kan ya? Tapi kalau ion OH-, ion H+, korosif, licin, mengubah warna lakmus, itu kalian tidak bisa membedakannya dengan cara menggunakan indera pengecapnya. Nah, kalau Ibu punya dua larutan seperti ini, larutan H2SO4 dan larutan NaOH. Saya sediakan dua larutan nih, ya kan? Berdasarkan sifat yang sudah kalian sampaikan tadi, kalian bisa nggak membedakan mana yang asam, mana yang basa di antara keduanya? Bisa, Bu. Bisa. Gimana caranya, Tidak Wiwi? bisa, Bu. Oh, tidak Tidak bisa. bisa, Bu. Tidak bisa? Dicicip, Bu, ya? Dicuci? Iya, boleh, Bu. Dicuci gimana tuh? Apanya yang dicuci? Dicicip, dicicip. Oh, dicicip. Maaf, maaf. Iya. Agak berkurang ya pendengarannya ya, maaf maaf. Dicicip. Kira-kira berbahaya nggak kalau kamu asal nyicip suatu bahan yang kamu nggak tahu nih ini aman atau enggak? Nggak tahu, Bu. Nggak pernah nengok, Bu. Nah, ini Nggak ya, boleh tahu, Wi. Kamu mau, Wi. Nggak boleh. bener tuh. Iya, iya. Nggak boleh. Jadi kalau kita belum tahu sifat bahannya itu beracun atau enggak, berbahaya atau enggak, kita jangan asal mengecap ya, jangan asal mencicip dia rasanya asam atau rasanya pahit untuk membedakan asam dan basa. Kira-kira nih, udah ada yang tahu belum untuk membedakan asam dan basa untuk seluruh bahan yang itu mau berbahaya ataupun enggak, kita bedainnya gimana biar aman? Biar nggak usah pakai dirasa-rasa, biar nggak cuma bedain dari rasa asam dan rasa pahitnya aja. Ada yang tahu gimana cara bedainnya? Dengan cara apa? Tadi, Bu, pakai lakmus tadi bisa nggak tuh, Bu, ya? Nah, benar. Menggunakan kertas lakmus bisa ya. Pakai kertas lakmus bisa untuk membedakan mana larutan asam dan mana larutan basa. Nah, lakmus itu adalah salah satu indikator asam basa. Salah satu contoh indikator asam basa, di mana kita bisa menggunakan kertas lakmus untuk membedakan mana asam, mana basa. Nanti kalian silahkan diingat lagi, dicari lagi, dikumpulkan lagi tentang informasi mengenai kertas lakmus ya. Kalau di asam itu seperti apa, kalau di basa itu seperti apa. Atau ada yang masih ingat, kalau kertas lakmus itu kan dia warnanya ada dua kalau nggak salah deh. Kertas lakmus warnanya apa aja? Biru-merah, dan Bu. biru. Biru dan merah ya. Oke, nah kalau kertas lakmus merah itu bisa kita gunakan untuk menguji dua larutan. Kalau di asam dia akan berwarna apa? Masih ingat? Merah, Ibu. Merah ya, tetap merah. Kalau di larutan asam tetap merah? Oke, kalau kertas lakmus biru di larutan asam atau di bahan yang sifatnya asam, berarti dia akan gimana warnanya? Berubah atau tetap merah? Berubah, Bu. Berubah? Berubah jadi apa?
Tetap merah deh, Bu. Berarti udah inget ya. Ada yang inget nih gimana caranya atau bagaimana perubahan warna dari kertas lakmus jika kita gunakan untuk menguji larutan asam, bahan yang sifatnya asam atau bahan yang sifatnya basa. Nah, itu kan salah satu contoh indikator nih. Coba sekarang saya kasih waktu 1 menit lagi. Coba bantu Ibu untuk mengisi nih macam-macam indikator tuh apa aja sih yang kita bisa gunakan untuk membedakan asam dan basa. Indikatornya yang pertama tadi kan sudah disebutkan tuh ada kertas lakmus ya. Lalu apalagi kira-kira selain kertas lakmus? Silahkan dicari dulu lewat internet boleh, baca-baca dari cetak boleh. Apalagi yuk? Boleh googling ya, Bu? Boleh, silahkan. Boleh, Bu. Boleh. Bu, pH meter tuh indikator bukan sih, Bu? pH meter itu alat untuk mengukur nilai pH suatu larutan ya. Oke. Berarti nggak masuk ya, Bu? Masuk ya? Dia termasuk juga sih karena bisa membedakan mana asam mana basa dari nilai pH yang dia ukur. Tapi lebih ke alat ya, Oh, iya, Bu. Oke. bentuknya alat gitu dia. pH meter boleh saya tulis deh di sini. Apalagi? Ada lagi, Bu. Apa Indikator alami, Bu. Oke, Indikator alami. indikator alami. Lalu apa lagi? Ini Bu, di Google ada Bu. Apa tuh? Ada ini apa ya? Ada methyl orange, Oke, metil orange. Apalagi? Ada lagi nggak? ada phenolphthalein. Oke, fenoftalein ya. Oke, terus? Aduh, banyak banget di Google Bu, tapi saya nggak ngerti. Oke, itu termasuk apa tuh? Ada lagi Bu, metil merah. Oke, metil merah ya. Nah, ini yang banyak nih jenisnya nih. Nah, yang disebutkan Elliston tadi itu adalah termasuk ke dalam larutan indikator universal ya. Jadi metil orange, fenoftalein, ada metil merah, masih banyak lagi ada bromtimol biru itu termasuk larutan indikator. Ya, jadi ini macam-macam indikator yang kita bisa gunakan untuk membedakan mana asam mana basa itu ada kertas lakmus, pH meter, indikator alami, larutan indikator. Nanti bisa kalian lengkapi lagi ya. Ini ada beberapa contohnya. Nanti kalian bisa lengkapin lagi. Kayaknya masih ada deh indikator yang bisa digunakan. Nah, sekarang dari beberapa indikator ini, nanti kan indikator itu kan prinsip kerjanya kalau kalian tadi sudah bahas, sudah sampaikan kertas lakmus, dia ada yang berubah di basa menjadi berwarna biru ya di sini ya, mengubah warna lakmus menjadi biru. Berarti indikator itu harus mengalami perubahan warna ya untuk membedakan mana asam dan basa. Ya, jadi semua di sini selain pH meter, kalau pH meter itu dia tidak menunjukkan adanya perubahan warna, tapi dia menunjukkan skala atau besarnya nilai pH-nya. Nah, itu untuk indikator-indikator di sini itu akan menunjukkan perubahan warna jika dia terdapat di larutan yang sifatnya asam, suasana asam, atau di suasana basa. Nah, dari indikator yang sudah dituliskan nih, yang sudah kalian dapatkan tadi, kira-kira ada indikator yang bisa kalian bikin sendiri nggak? Alami ya, Bu. Oke. Kata Wiwi. Ya, indikator alami ini bisa kalian bikin. Dia namanya indikator alami, berarti bisa kalian buat dari bahan-bahan alami. Bahan-bahan alami itu pasti banyak kalian temukan di sekitar kalian nih. Jadi indikator alami itu bisa kalian buat sendiri. Ya, jadi pada pertemuan kali ini nanti kalian akan diajak untuk membuat indikator. Ya, seru kan? Kalian bikin indikator sendiri ini. Nanti kalian akan menguji indikator itu pada larutan asam dan larutan basa. Ya, oke. Kira-kira indikator asam basa alami atau bahan-bahan alam yang bisa digunakan sebagai indikator itu apa aja? Coba Wiwi tadi yang sudah menyampaikan, pasti kamu menemukan ada wacana atau informasi tentang indikator asam basa alami ya.
Di situ Iya, Bu. ada bahan apa dituliskan nggak, Wi? Bahan alami apa yang Ada, bisa Bu. digunakan? Apa tuh? Kunyit, katanya Bu. Kunyit, Kunyit. oke. Terus Apa lagi, Bu ya? Oh, ada bunga, Bu. Bunga, ada apa tuh bunga, namanya? bunga apa? Semua Bunga bunga bisa? kembang sepatu, Bu ya? Oke, bunga Apa sepatu namanya, ya. Bu? Kembang sepatu ya, bahasa Indonesia-nya. Bunga sepatu. Nah, Terus ada lagi nggak? kalau itu Bu ya, cuma dapat 2 nih, Bu. Cuma dapat 2. Ada lagi yang bisa membantu? Kira-kira bahan alami apa ya yang bisa digunakan sebagai indikator? Apa tuh? Ini Bu, nemu nih ada kol ungu katanya. Ada kol ungu, oke. Satu lagi kira-kira? Selain kol ungu, kunyit, dan bunga sepatu? Nih, nemu lagi Bu, katanya Rhodes Color. Tuh yang mana tuh Bu ya? Rhodes Color tuh ya. Rhodes Color, tulisannya gimana tuh dia? Rhodes Colour. Oke. Bunga ya, ini Rhodes jenis Colour, bunga. Bu. Ini jenis bunga-bungaan ya. Oke. Nah, sebenarnya bahan alami di sekitar kita itu ada banyak yang bisa digunakan sebagai indikator. Nanti kalian akan mengumpulkan bahan-bahan alami itu untuk kalian jadikan sebagai indikator. Jadi nanti kalian akan membuat indikator dari bahan-bahan yang bisa kalian dapatkan di sekitar kalian, gitu ya. Nah, untuk melakukan proyek itu, nanti kalian akan saya bagi menjadi kelompok. Jadi kerjanya nggak sendiri, kerjanya dalam kelompok supaya tidak berat kerjanya. Jadi kalian bekerja dalam kelompok. Saya bagi 2 ya. Kelompok pertama nanti diketuai oleh Wiwi ya, karena hari ini Wiwi aktif sekali. Jadi hari ini kamu dapat penghargaan. Kamu jadi ketua kelompok 1. Lalu yang kedua, kelompok kedua itu ketuanya Diah ya. Nanti kamu organisir kelompok kamu masing-masing. Oke, ya. Oke. Nah, berikutnya kalian akan merancang suatu proyek untuk membuat indikator asam basa alami dari bahan-bahan sekitar yang ada di sekitar kalian yang bisa terjangkau oleh kalian. Kalian nanti mencari bahan apa saja yang dapat dijadikan sebagai indikator. Tadi kalian sudah menyebutkan ada beberapa yang bisa digunakan. Nanti kalian boleh ambil bahan ini juga untuk kalian jadikan bahan dasar pembuatan indikatornya, boleh. Lalu kalian akan mencari informasi bagaimana sih bahan-bahan alami itu kalian ubah menjadi suatu indikator asam basa. Kemudian kalian setelah melakukan percobaannya nih, setelah membuat indikatornya, itu kalian akan menganalisis bagaimana perubahan warna yang dihasilkan dari indikator yang sudah kalian buat. Nah, langkah pertamanya sebelum kalian melakukan proyeknya nih, kan kalian di sini belum punya bahan-bahannya, ya kan? Bahan-bahannya nggak mungkin kalian dapatkan sekarang kan ya. Nah, jadi untuk pembuatan indikatornya itu akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya, ya. Kita akan lakukan di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini, kegiatan kalian itu merancang dulu. Kalian mau membuat indikatornya seperti apa, bahan yang digunakan seperti apa. Nah, setiap kelompok silahkan kalian mencari bahan yang mau kalian gunakan apa, kemudian kalian isi data. Di sini bisa kalian scan menggunakan HP ya. Nanti di situ ada Google Doc yang isinya tabel dari setiap kelompoknya itu nanti kalian tuliskan bahannya supaya bahan yang digunakan pada kelompoknya Wiwi dan kelompoknya dia itu nggak sama bahannya. Ya biar bervariasi nih satu kelas nanti kita punya data banyak tentang indikator asam basa alaminya. Ya, silahkan diisi. Oke, sudah ya. Oke, bahan-bahannya nggak boleh sama ya yang diisikan. Nah, selanjutnya setelah kalian memilih bahannya, kalian akan mencoba merencanakan alat dan bahan yang kalian gunakan apa, lalu langkah kerjanya nanti seperti apa sih. Kemudian kalian akan merancang jadwal atau merancang timeline gitu ya. Kira-kira kalian pelaksanaannya nanti mau seperti apa sih? Terus pembagian tugas juga nih, siapa yang mau cari bahan ini, siapa yang mau nyari bahan itu gitu ya. Jadi tidak semua kerjanya hanya satu orang gitu. Kita harus bagi andil setiap anggota kelompoknya itu supaya mempunyai tugas yang sama. Ya, oke.
Kita rencanakan proyeknya dulu ya, kita rancang dulu nih sebelum kita melakukan eksekusinya di pertemuan berikutnya, kita rancang dulu dari alat dan bahannya. Oke, saya mau minta dari kelompoknya Wiwi. Oke, Wiwi, kelompok kamu sudah merancang atau menyusun alat dan bahan yang digunakan apa aja sih nantinya? Kami pilih bahan dulu, Bu. Oke, Baru nanti bahannya apa alatnya, tuh? Bu. Bahan Bahannya yang mau kami kalian cari gunakan? kunyit aja, Bu. Ada di dapur, Bu. Dapur Kunyit, Mama hanya banyak. satu aja? Kalau bisa lebih dari satu ya. Biar nanti ada pembanding nih, mana yang bisa digunakan, mana yang enggak. Terus kalian bisa analisis nih, dibandingin ya. Jadi jangan satu aja. Kalau alatnya kira-kira apa? Dari kelompoknya Eh, Wiwi? pakai pisau kayak Bu untuk menekan apa Pisau, tuh? oke Bersihkan boleh. kunyit. Mm-mm, Nanti pakai pisau. apa sih namanya tuh? Untuk menumbuknya itu, Bu. Oke, Apa pisau ya, namanya? salah satu alatnya ya. Heeh. Menumbuk. Tadi berarti kamu butuh butuh alat yang bisa buat menumbuk kan ya, untuk Mm-mm. menghaluskan. Nah, itu salah satu alat yang bisa digunakan. Oke, nanti dilengkapi lagi ya untuk alat dan bahannya. Kemudian untuk Ya, Bu. kelompoknya dia, kira-kira langkah kerja yang mau kalian lakukan untuk bikin indikator asam basa alami itu seperti apa? Ini tadi teman-teman milihnya dari kembang sepatu, Bu. Katanya banyak Mm-mm, nih di sekolah. Gitu. mm-mm. Terus Ya. langkah Baru kerjanya dapat itu, Bu. diapain bunganya? Ditumbuk juga, Bu, tadi. Ditumbuk. Pertama ditumbuk dulu, Ya. oke. Terus? Vi, diapain, Vi? Tadi habis ditumbuk ngapain, Vi? Dikasih air, diperas ya. Oke, dikasih Iya, air terus terus disaring ya tadi diperas, ya. boleh. Iya. Sudah? Oke, jadi Udah, Bu. nanti kalian lengkapi langkah kerjanya yang akan kalian lakukan untuk membuat indikator asam basa alaminya ya. Kalian lengkapi terus kita akan lihat nanti di pertemuan berikutnya kira-kira langkah yang perlu diperbaiki yang mana kalau misalkan kalian mengalami kendala gitu ya. Untuk alat dan bahan juga seperti itu. Nah, kemudian kalian juga nanti harus merancang data pengamatan, tabel data pengamatan, kira-kira yang mau kalian amati, yang mau kalian ambil datanya itu apa aja. Ya, kemudian kalian juga harus melaksanakan jadwal yang sudah kalian susun nih. Misalkan kalian besok mau bareng-bareng mencari bahannya nih, kira-kira bahan ini bisa didapatkan di mana bunga-bungaan ini ya gitu. Kalian harus sesuaikan dengan jadwal kalian supaya nanti pada pelaksanaannya itu semuanya berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan rencana kalian. Nah, untuk pertemuan kali ini sepertinya kita hanya cukup sampai di rancangan dulu ya. Nanti kalian di luar jam silahkan kalian untuk melanjutkan rancangan kalian. Kalian eksekusi jadwal yang sudah kalian buat untuk persiapan membuat indikator di pertemuan berikutnya. Jadi di pertemuan berikutnya alat dan bahannya sudah disiapkan, boleh mengambil dari lab, boleh bahan-bahannya bawa dari rumah, atau misalkan pas kalian di sekolah ternyata lihat ada bunga yang bisa dipetik, boleh. Jadi pertemuan berikutnya kalian sudah melaksanakan proyeknya. Seperti itu ya. Jadi bahan, alat, langkah kerjanya, sama data, tabel pengamatannya tadi sudah lengkap dibawa karena itu nanti kita gunakan waktu pelaksanaan proyeknya. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak untuk proyeknya yang akan kalian lakukan? Kayaknya semuanya udah paham ya, karena kayaknya gampang Paham, ya. Bu. Paham? Nanti ini di presentasi kelompok ya, Bu? Iya dong, pasti. Nanti datanya karena kita akan kolaborasi satu kelas, datanya akan dijadikan satu dalam satu kelas itu supaya kita punya kumpulan data perubahan warna pada indikator asam basa alami apa aja itu. Jadi kalian tetap harus presentasi. Begitu ya. Jadi siap presentasi, siap melaksanakan proyeknya. Yang presentasi bisa ketua kelompok aja ya, Bu ya. Kenapa tuh? Yang presentasi ketua kelompok aja kan, Bu? Tidak Ketua kami, dong. Bu Tidak Wiwi. dong, semua anggota kelompok harus berpartisipasi ya. Kalau nilainya cuma buat Wiwi doang, boleh Wiwi doang yang presentasi. Kamu kan juga harus dapat nilai, jadi presentasinya harus semua ya. Harus saling bekerja sama, harus saling mendukung dalam satu kelompoknya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
Dikumpul Ibu. kapan, Bu? Pertemuan berikutnya ya Evi ya. Jadi pertemuan berikutnya kalian sudah melaksanakan. Jadi rancangannya tadi harus sudah jadi semua untuk data pendukung kalian melaksanakan proyeknya ya. Minggu depan sudah ada bahan dan seterusnya. Jadi sudah lengkap. Kita eksekusi pertemuan berikutnya ya. Oke. Sepertinya kita untuk hari ini cukup sekian dulu ya, karena kita waktunya sudah habis pembelajarannya. Silahkan kalian menuliskan refleksi pembelajaran ya, pembelajaran kita pada hari ini di LMS sudah saya sediakan. Saya sudah sediakan kolom untuk menuliskan refleksi, silahkan masing-masing menuliskan refleksinya di sana ya. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya LKPD di bagian rencana dan rancangannya sudah terisi. LKPD-nya jangan sampai intip-intip ke kelompok lain ya. LKPD-nya cukup fokus ke kelompok masing-masing aja. Ya, seperti itu. Oke, sebelum saya tutup sekali lagi ada yang mau ditanyakan? Sudah aman semuanya? Sudah Aman, ya? Bu. Oke, kalau sudah aman, saya akhiri pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih untuk perhatiannya, tetap semangat. Terima kasih, selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu.